Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Game of Thrones. Dan sekarang kita masuk ke season 7 episode yang ketiga dan keempat. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, Jon Snow ditemani Davos tiba di Dragonstone untuk memenuhi undangan Daenerys. Kedatangan mereka disambut Tyrion dan Missandei dengan pengawalan ketat pasukan Dothraki. Jon dan Tyrion mengingat pertemuan mereka terakhir di atas The Wall. Bahkan ngaconya Tyrion saat itu kencing di atas tepi The Wall. Sementara Davos sendiri mengakui kekalahannya saat menyerang King's Landing dengan strategi jitu yang dilakukan si Cardale. Sebagai tamu kerajaan yang masih asing, Jon dan para pengawalnya harus melepaskan senjata mereka. Wajar jika Jon khawatir dengan keselamatan mereka karena sosok Daenerys belum pernah dia temui sebelumnya. Saat dalam perjalanan, Tyrion membuka obrolan dengan bertanya kondisi Sansa yang terpaksa melakukan pernikahan palsu dengannya. Tiba-tiba, Jon dan Davos dikejutkan dengan kemunculan naga tepat di atas mereka. Untuk pertama kali dengan mata kepala sendiri melihat naga terbang yang selama ini hanya mereka dengar dari dongeng sebelum tidur. Melisandre yang berada di Dragonstone hanya melihat dari jauh kedatangan Jon Snow dan Davos. Menyadari kesalahan besar yang dia lakukan dan peringatan keras dari Jon membuatnya cukup tahu diri. Tugasnya telah usai, mempertemukan es sebagai simbol Jon dan api sebagai simbol dari Daenerys. Wanita berambut merah ini berniat melanjutkan perjalanannya ke Volantis. Sebelum pergi, dia mengungkapkan sebuah ramalan jika dirinya dan Varys akan mati di negara asing ini. Masuk ke dalam istana, Missandei menyebut ratunya sebagai pewaris Ironstone the Andals dan the First Man sekaligus pelindung Seven Kingdoms. Dan berbagai gelarnya dengan harapan Jon Snow mau berlutut di hadapannya. Tak mau kalah, Davos menyebutkan gelar Jon Snow sebagai Raja Utara. Dah gitu aja cukup. Daenerys mengungkap sejarah jika raja terakhir di utara adalah Torrhen Stark yang berlutut dan bersumpah untuk setia kepada leluhurnya Aegon Targaryen forever. Dengan polosnya, Jon Snow menolak untuk berlutut karena sejarah juga kakek dan pamannya dibakar hidup-hidup oleh Aegon. Daenerys langsung menyatakan permintaan maaf atas kesalahan ayahnya itu dan meminta Jon jangan menghakimi anak perempuan atas dosa ayahnya. Sebagai pewaris terakhir Targaryen, Ratu Naga ini kembali meminta Jon untuk berlutut. Jon sependapat dengan kesalahan ayah Daenerys di masa lalu dan tidak ada alasan untuk membebankan dosa itu kepadanya. Tapi Jon pun tidak terikat dengan sumpah leluhurnya dan karena itu dia tetap menolak untuk berlutut. Jon datang karena satu sama lain saling membutuhkan bantuan, bukan untuk menjatuhkan Cersei dan merebut kembali Seven Kingdom. Daenerys mulai kesal kepada Jon. Udah mah gak mau berlutut, dia juga tidak peduli dengan rencana Ratu Naga itu untuk menggulingkan Cersei. Jon menegaskan, musuh mereka sesungguhnya adalah pasukan orang mati atau White Walkers yang kini mengancam seluruh umat manusia. Daenerys tidak percaya dengan ucapan Jon karena baginya itu hanyalah mitos dan legenda. Davos menegaskan jika mereka jauh-jauh datang ke tempat ini bukan membawa cerita omong kosong. Perjuangan Jon mempersatukan Wilding dan Utara itu karena ucapannya dapat dipercaya. Terlihat raja dan ratu ini sama-sama keras kepala dengan pendiriannya, tapi di sisi lain muncul rasa kagum pada pandangan pertama. Tiba-tiba, Varys datang membisikkan sesuatu jika ada berita buruk. Meskipun dianggap sebagai pemberontak untuk sementara waktu, Jon Snow tidak akan ditahan. Sekutu mereka Ironborn dan Dornis diserang oleh Euron Greyjoy. Seluruh pasukan Yara tewas dibunuh. Yara dan Illyria Sand kemungkinan besar ditangkap. Hanya satu yang berhasil lolos, yaitu Theon. Sebuah kapal milik pengikutnya membawanya kembali ke Dragonstone. Sementara itu, Illyria dan putrinya termasuk Yara diseret ke King's Landing. 3 sandera ini dipersembahkan kepada Ratu Cersei sebagai hadiah yang Euron janjikan. Euron menagih imbalan celepot dari wanita tercantik ini, namun Cersei menunda hingga perang mereka menangkan.
Di dalam sel, Cersei sudah menantikan waktu ini di mana dia bisa membalaskan dendam kematian putrinya Myrcella setelah dibunuh Ellaria dan putri-putrinya. Tepat di depan matanya, Cersei mencelepot putri Ellaria padahal dia memberikan racun yang sama persis yang digunakan untuk membunuh Myrcella. Master Qyburn berhasil menciptakan racun dan penawar yang sama untuk tujuan ini. Dalam hitungan jam, putri Ellaria akan mati tepat di hadapan ibunya. Setelah puas melampiaskan satu agenda balas dendamnya, Cersei meneruskan pelampiasannya kepada Jaime dan setelah itu mereka pun celepot. Sebagai ratu, dia bebas melakukan hubungan dengan siapapun, meskipun dia kakaknya sendiri. Perwakilan Iron Bank yang berlokasi di Braavos datang menagih utang kepada Cersei. Dengan jumlah hutang yang begitu besar, Iron Bank mempertanyakan cara Cersei untuk membayarnya, sedangkan sekutu terkayanya Tyrell kini berpihak kepada orang lain. Emas merupakan senjata utama dalam sebuah peperangan. Cersei sudah menduga Iron Bank akan berinvestasi kepada kerajaan yang berpotensi menjadi pemenang. Salah satunya adalah Daenerys dengan ribuan pasukan dan 3 naga yang dimilikinya. Tak mau kalah, Cersei mengingatkan pejabat bank ini jika Lannister selalu membayar hutangnya. Dengan percaya diri, Cersei meminta waktu 2 minggu karena dia bersumpah seluruh hutangnya akan dia bayar lunas. Di sebuah tebing tepi laut, Jon merenung cara apa lagi yang harus dia lakukan agar ucapannya dapat dipercaya sang Ratu Naga. Meskipun belum pernah melihatnya secara pribadi, Tyrion percaya dengan Jon. Pikiran dan nalar manusia tentu saja tidak mudah mempercayai mayat hidup dan White Walkers. Jika memang usahanya tidak berhasil, Jon berniat untuk kembali pulang ke utara. Tyrion membuka mata Jon tentang penilaiannya terhadap Daenerys yang melindungi para budak dan kaum tertindas. Mengesampingkan ambisinya untuk merebut kembali Seven Kingdom persis dengan apa yang dilakukan Jon sekarang. Tyrion memintanya jangan menyerah begitu saja. Apa yang bisa dilakukan untuk membantunya? Permintaan Jon tentang Dragon Glass yang dapat ditempa untuk dijadikan senjata yang ampuh untuk menghancurkan White Walkers disampaikan si kerdil kepada Ratu. Meskipun mereka belum bisa mempercayai mitos ini, tapi orang bijak berkata bahwa janganlah kau percaya sesuatu hanya karena kau ingin mempercayainya. Tidak ada salahnya membiarkan Jon menambang Dragon Glass itu karena bagi Khaleesi benda itu tidak berharga sama sekali. Sementara itu mereka harus fokus dengan misi utama merebut Casterly Rock. Daenerys teringat ucapan Davos, jantung Jon ditikam demi rakyatnya. Entah karena ucapan Tyrion atau getaran yang muncul dalam hatinya ketika berhadapan dengan Raja Utara ini, yang jelas Khaleesi mengizinkan Jon untuk menambang Dragon Glass, termasuk mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkannya. Kembali ke Winterfell, untuk menghadapi musim dingin dan serangan White Walkers, semua pekerja mempersiapkan pangan dalam jumlah banyak, setidaknya cukup untuk bertahan selama 1 tahun. Berbagai persenjataan pun dipersiapkan, termasuk perisai dada yang terbuat dari bahan kulit dan baja. Baelys memuji kepemimpinan Sansa untuk mendapatkan hatinya, karena ambisi terbesarnya adalah menikahi putri Ned Stark ini. Sansa dibuat terkejut dengan kedatangan adiknya Bran. Bahagia sekaligus terharu setelah sekian tahun mereka terpisahkan. Sebagai putra sah seharusnya Bran menjadi Lord of Winterfell. Bran mengaku tidak bisa menjadi seorang Lord karena dirinya yang sekarang adalah Three-Eyed Raven yang memiliki kemampuan penglihatan. Termasuk cerita menyakitkan yang menimpa Sansa saat dipaksa menikahi Ramsay. Tidak ingin masa kelamnya teringat kembali, Sansa memilih untuk pergi. Kembali ke Citadel, Archmaster mengecek kondisi Jorah. Di luar dugaannya, penyakit grayscale yang dia derita berangsur pulih tanpa terdeteksi adanya infeksi lagi. Archmaster tidak bodoh, seseorang telah membuang lapisan kulit atas dan memberi salep pada lapisan kulit bawahnya. Jorah mengaku tidak tahu apa-apa, tiba-tiba saja dia merasa lebih baik, mungkin karena faktor cuaca. Setelah Master itu pergi, Jorah mengucapkan terima kasih kepada Sam yang telah berhasil menyembuhkan di tengah keputusasaan dirinya yang berniat untuk bunuh diri. Sam melakukan ini sebagai balas jasa karena ayah Jorah pernah menyelamatkan hidupnya beberapa kali. Jorah akan kembali melanjutkan petualangannya bersama Daenerys dan berharap mereka berdua bisa bertemu kembali. Archmaster sudah menduga Sam yang menyembuhkan penyakit Jorah berbekal sebuah buku yang dia baca. Selama ini tidak ada satupun Maester yang berhasil melakukan uji coba tersebut. Bukannya mendapat pujian, Sam dianggap menyalahi aturan yang bisa menghancurkan seluruh Citadel.
Sebagai hukumannya, Sam harus menyalin ratusan buku. Kembali ke Dragonstone, Daenerys berencana untuk mengejar 1.000 kapal milik Euron dengan mengerahkan 3 naganya sekaligus. Sementara itu, Tyrion menduga pasukan Unsullied akan menghadapi perlawanan yang sengit dari pasukan Lannister dalam mempertahankan Casterly Rock. Kuatnya tembok pertahanan kastil itu tidak akan mudah untuk direbut melalui cara yang biasa. Sebagai bagian dari orang yang merancang bangunan tersebut, Tyrion yang dipekerjakan di bagian terbawah sengaja membuat jalan keluar masuk yang tidak pernah diketahui oleh orang lain, termasuk ayahnya sendiri. Sesuai pepatah, beri aku 10 orang hebat, maka akan kutaklukkan benteng itu. Setelah gerbang berhasil dibuka dari dalam, pasukan Unsullied lebih mudah untuk menerobos masuk menghabisi seluruh pasukan Lannister dari dalam. Yang mengejutkan, Grey hanya berhadapan dengan sedikit pasukan musuh ini. Lalu, kemanakah sebagian besar pasukan Lannister? Sialnya, hal tak terduga terjadi. Seluruh armada kapal yang membawa pasukan Unsullied dibakar habis oleh pasukan Euron yang datang tiba-tiba dari belakang. Ternyata ribuan pasukan Lannister di bawah kepemimpinan Jaime mendapat tugas yang lebih penting, yaitu menundukkan Tyrell di bawah pimpinan si nenek Margaery. Tak ada perlawanan yang berarti, kerajaan terkaya ini pun tumbang. Strategi Jaime ini berjalan dengan baik. Pasrah dengan nasibnya, Lady Olenna siap dibunuh saat itu juga. Satu hal yang perlu diingat, Jaime akan menyesal karena telah salah dengan mendukung Cersei meskipun dia adalah saudara sekaligus ibu dari anak-anaknya. Sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua Jaime, tidak akan menggantungnya hidup-hidup seperti yang diinginkan Cersei. Namun, dia akan memberikannya racun mematikan yang tidak menyakitkan saat nyawanya terlepas. Setelah meminum racun itu, Ratu Highgarden ini membuat pengakuan yang mengejutkan jika dirinya yang meracun Joffrey dengan efek yang belum pernah dia saksikan sebelumnya. Jaime terkejut karena selama ini Cersei selalu menuduh Tyrion adalah pelakunya. Dan setelah itu film berlanjut ke episode 4. Satu gerobak kuda yang penuh dengan emas dibawa menuju King's Landing untuk diserahkan kepada Iron Bank sesuai janji Cersei. Khusus untuk Bronn, 1 kantung emas diberikan atas kinerja baiknya, meskipun dia sendiri belum mendapatkan kastil seperti yang dijanjikan oleh Cersei. Ayah Sam, Lord Tarly, dan anaknya Dixon turut membantu Jaime dalam perebutan kastil ini. Perwakilan Iron Bank sangat puas dengan janji Cersei untuk melunasi hutangnya. Dengan harta rampasan perang itu pula, Cersei berniat membeli pasukan bayaran yang berasal dari Golden Company, seperti yang pernah dilakukan Stannis. Untuk memuluskan rencananya, Baelish mendekati Brandon, memberikan hadiah sebuah belati. Dengan permainan katanya, Baelish mencoba mempengaruhi Bran untuk mempercayai ucapannya jika dia akan melindungi seluruh anak-anak Ned. Merasa sudah menyelesaikan tugasnya membantu Bran hingga kembali ke Winterfell, Mira mengucapkan salam perpisahan karena dia harus kembali kepada keluarganya. Hanya satu kata yang diucapkan oleh Bran, terima kasih. Setelah semua yang dia lakukan hingga saudaranya Jojen termasuk Hodor dan Summer yang harus tewas terbunuh, tapi kata itu saja yang terlontar dari mulut Bran. Sikap Bran berubah karena kemampuan penglihatan yang dia miliki. Arya Stark akhirnya tiba di Winterfell. 2 penjaga yang tidak mengenalinya melarang masuk, meskipun Arya sudah menyebutkan identitasnya. Yang mereka tahu, Arya Stark sudah meninggal. Arya memberi kesempatan. Jika dirinya bohong, dia akan segera pergi. Namun jika Sansa tahu kalian menghalanginya, maka kalian akan tanggung akibatnya. Arya mengenang kembali tempat dirinya dibesarkan. Dia tidak menyangka akan kembali ke rumahnya lagi. Saat mereka berselisih, tanpa mereka sadari, Arya telah menghilang. Mendapat laporan tersebut, Sansa bergegas masuk ke ruangan bawah tanah tempat ayah mereka dimakamkan. Benar saja, Arya telah berada di sini. Setelah dikejutkan dengan kedatangan Bran, Sansa merasa senang 1 adiknya lagi telah kembali dalam keadaan selamat. Masing-masing dari anak Ned Stark ini punya cerita tersendiri sebelum akhirnya bisa berkumpul kembali di Winterfell. Arya begitu senang bisa bertemu kembali dengan Bran. Namun sebenarnya Bran sendiri tidak terlalu dikejutkan karena dengan kemampuannya itu, dia dapat melihat Arya berada di persimpangan jalan saat berencana pergi ke King's Landing untuk membunuh Cersei yang berada di dalam daftarnya. Belati yang terbuat dari baja Valyrian yang diberikan Baelish diberikan kembali kepada Arya karena dia merasa tidak membutuhkannya.
Brainy pun terharu setelah melihat anak-anak Catelyn kembali berkumpul. Sumpah setianya kepada istri Ned Stark itu seakan terbayar lunas. Miss Sunday mengkhawatirkan keadaan Unsullied, khususnya Grey yang tidak memberi kabar kepada mereka. Jon Snow mengajak Daenerys untuk masuk ke dalam gua dengan dinding lapisan dragon glass yang melimpah. Jon kemudian mengajaknya untuk masuk ke dalam gua lebih dalam lagi. Dalam dinding gua ini terdapat bukti lukisan yang dibuat Caldern the Forest jauh sebelum masanya Targaryen. Caldern dan First Man berjuang bersama untuk melawan musuh yang sama, yaitu manusia. Salah satu bukti nyata jika White Walkers itu ada. Jika kalian ingat, Bran sendiri sudah membuktikan melalui penglihatannya jika White Walkers diciptakan oleh Caldern the Forest. Dengan tatapan penuh makna, Daenerys menyatakan akan berjuang membantu Jon melawan pasukan orang mati ini. Namun dengan satu syarat, dia harus berlutut. Keluar dari gua, Daenerys kembali mendapat kabar buruk jika pasukan Unsullied terjebak di dalam Casterly Rock. Kekesalannya dia lampiaskan kepada Tyrion karena ini semua akibat dari perencanaan yang dia sarankan. Ratu Naga ini berencana untuk menerbangkan 3 anaknya itu ke King's Landing. Untuk pertama kalinya, Khaleesi meminta pendapat dari Jon Snow. Menurutnya, Daenerys sudah membuktikan hal yang mustahil bisa terwujud dan salah satunya adalah naga. Dan kini niatnya untuk membangun dunia yang berbeda dari dunia kotor yang mereka kenal. Apa bedanya jika dia membakar kastil dan orang-orang tidak bersalah dengan menggunakan naganya? Saat Brainy sedang melatih Podrick bertarung, Arya mengajukan dirinya untuk melawan wanita bertubuh besar ini. Dengan pedang middle miliknya itu, Arya mampu mengimbangi perlawanan Brainy. Sansa yang menyaksikan dari atas terkejut dengan kemahiran adiknya. Tapi Baelys tersenyum dengan raut wajah penuh tipu muslihat. Davos meminta Jon menilai karakter Daenerys. Jon hanya bisa menilai jika hatinya baik. Mata mereka semakin terbuka ketika Missandei menceritakan kisahnya sebagai budak yang dibebaskan Khaleesi. Dan atas keinginannya sendiri, Missandei ingin mengabdi kepada Ratu Naga itu karena dia percaya kepadanya meskipun dirinya dibebaskan untuk pergi kemanapun dia mau. Jon terkejut saat melihat Theon datang ke tempat ini. Atas semua pengkhianatan yang dia lakukan, Jon sejak dulu ingin membunuhnya, namun karena jasanya menyelamatkan Sansa, Jon memaafkannya. Theon kembali datang untuk meminta bantuan Ratu menyelamatkan kakaknya, tapi Khaleesi sudah lebih dulu berangkat. Sebentar lagi akan terjawab tujuan sebenarnya Ratu Naga itu. Lord Tarly melaporkan kepada Jaime jika seluruh emas yang mereka rampas telah sampai ke King's Landing. Tanpa mereka duga, serangan dalam jumlah besar akan datang. Ribuan pasukan Dothraki muncul tiba-tiba dan terjawab Khaleesi membawa 3 naganya untuk menghabisi pasukan Lannister. Dengan mudah, pasukan Cersei ini dibakar habis bagaikan kambing guling. Saat itulah Born ditugaskan untuk menyerang naga tersebut dengan panah raksasa ciptaan Maester Qyburn. Peperangan berlangsung sangat sengit. Aksi Born sempat dihalangi Dothraki, hingga Born harus kehilangan seluruh emasnya. Tembakan pertama anak panah itu berhasil membunuh Dothraki. Selanjutnya dia berusaha membidik naga yang ditunggangi Khaleesi. Dari kejauhan, Tyrion menyaksikan kaumnya dibabat habis. Tembakan panah raksasa yang dilesatkan Bronn berhasil mengenai sang naga. Namun naga ini masih mampu mengeluarkan api dan membakar panah tersebut. Beruntung, Bronn berhasil menghindar, jika tidak dipastikan tubuhnya akan tutung.
Sekuat tenaga, Daenerys mencoba menarik anak panahnya. Jaime melihat ada kesempatan berbuat nekat untuk membunuh Khaleesi. Di detik terakhir, Bronn langsung mendorongnya masuk ke dalam sungai sebelum naga itu membakarnya. Pertanyaannya, apakah Jaime selamat dari serangan ini? Namun, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.